nggak sih kamu mikir, kok bisa ya orang-orang selancar itu menyampaikan? Kok bisa ya mereka menyampaikan tanpa menggunakan Ataupun kalian pernah berpikir, kok bisa ya orang-orang menyampaikan dengan bagus dan menyenangkan, tidak membosankan? Gimana ya cara latihannya? Sebelum itu aku mau perkenalan diri, siapa tahu dari teman-teman masih belum tahu siapa aku. Aku kreator sekaligus fasilitator communication. Tonton di Instagram @nurbicara. Dan tentu aku hadir di platform YouTube ini untuk membantu teman-teman biar lebih improve dalam skill komunikasi, termasuk di public speaking. Sebelumnya aku udah notice, kemungkinan besar dari kalian pernah ngerasain hal yang sama. Lihat orang pandai menyampaikan, bisa lancar menyampaikan, dan penuh percaya diri, kita merasa insecure. Tapi ada juga beberapa orang yang menjadikan hal tersebut sebagai motivasi. Cuma dari kita bingung gitu kan, gimana sih caranya Kak Nur biar bisa latihan seperti itu. Di video kali ini aku bakal bahas dari dasarnya dulu. Dari awal banget kalau kamu baru belajar public speaking. Awal jangan pikirin tentang tekniknya dulu, tapi kita benahi dari diri kita sendiri. Nah tuh Kak Nur caranya. Dari sekarang kalian ketahui terkait plus and minus dari diri kalian. Hal positif, potensi, atau keahlian yang kalian miliki. Yang kedua, kalian bisa menambahkan plusnya dari segi kemampuan komunikasi kalian dengan hal yang kurang. Misal, aku tuh Kak Nur kalau misal menyampaikan sering pakai filler, terus aku juga orangnya sering minderan, overthinking, dan lain sebagainya. Dengan seperti itu, kita bisa lebih dalam mengenali diri kita. Yang selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui terkait kelebihan, kekurangan dari diri kita, yang perlu kita punya yaitu mindset yang positif. Aku nggak bakal bosan-bosan teman-teman ngomongin tentang mindset, karena ini sepenting itu. Kalau banyak orang-orang di luar sana ngomongin tekniknya seperti ini, seperti itu nggak apa-apa, itu nggak ada yang salah. Kalian harus punya pondasinya dulu, hal yang kuat dulu, punya mindset yang betul, yang sudah diperbaiki. Kalau misal teman-teman baru banget belajar public speaking, jangan lupa mindsetnya diperbaiki, dibenahi terlebih dahulu. Sangat-sangat mensupport kemampuan kalian ketika menyampaikan sesuatu di depan banyak orang. 3, baru persiapan. Persiapan itu banyak sekali macamnya. Di sini aku bakal ngejelasin 3 aja. Persiapan fisik, mental, dan juga materi. Tentu ketika kita mau menyampaikan, kalau nggak tahu materinya susah juga dong. Yang kedua, persiapan fisik. Jadi persiapan fisik juga nggak kalah penting, karena ketika kita sedang sakit, ketika kita sedang kurang fit, batuk, pilek, dan lain sebagainya, kita rasa performa kita kurang maksimal. Ketiga, persiapan mental. Persiapan ketika ada sesuatu hal yang di luar kendali kita. Masalah teknis, orang-orang yang kayak memberikan ekspresi yang kurang berkenan kepada penampilan kita, dan masih banyak hal lagi. Makanya memang persiapan sepenting itu. Karena semakin siap kita, semakin kecil ruang untuk kita panik. Setelah itu mungkin dari teman-teman bertanya, bagaimana Kak Nur setelah kita udah mengenali diri kita, perbaiki mindsetnya, terus juga kita udah persiapan, latihannya bagaimana Kak Nur? Untuk latihannya, kalian bisa menyiapkan handphone ataupun device yang bisa merecord diri kalian. Kenapa aku nggak sarankan untuk menggunakan kaca ataupun cermin? Karena itu kurang efektif. Ketika kita menggunakan kaca atau cermin, otomatis pikiran kita kemana-mana. Kayak, oh ini gimana ekspresiku? Oh tadi intonasiku bagaimana? Dan masih banyak hal yang kita pikirkan. Ketika kita menggunakan video seperti ini, kita bisa untuk fokus dulu ke performa kita, baru nanti kita bisa langsung playback dan evaluasi. Latihannya bisa menggunakan adlib speaking teman-teman, yaitu menyampaikan sesuatu dengan durasi minimal banget 1 menit. Siapkan topiknya terlebih dahulu. Ketika kalian melihat pintu, melihat tas, melihat lampu, melihat buku, dan lain sebagainya, itu dijabarkan. Tapi menjabarkannya jangan seperti mendeskripsikan, oh ini warnanya warna biru, judul bukunya seperti ini, di dalamnya kayak gini. Tapi coba kita sampaikan dengan mengaitkan beberapa hal dari buku tersebut. Oke teman-teman semuanya, jadi beberapa hari ini aku tuh sedang suka sekali membaca buku berjudul A. Covernya aku suka karena ada beberapa icon yang menurut aku eye-catching banget nih. Nah bisa seperti itu. Jadi seolah-olah kita sedang mengobrol dengan orang lain. Dan itu sangat membantu untuk kemampuan kita biar semakin improve. Namun kalau masih belum terbiasa gimana Kak Nur? Coba latihan,
Karena public speaking itu kan banyak komponennya ya teman-teman. Dari mendengarkan, menulis, membaca, lalu menyampaikan. Ketika terlalu sulit untuk improve pertama kalinya, bisa menulis terlebih dahulu. Setelah menulis, nanti coba tulisan tersebut disampaikan, ditutup catatannya, ditutup tulisannya, lalu sampaikan dengan cara teman-teman ketika menyampaikan. Tentu jangan lupa set timer. Karena itu menentukan kedisiplinan kita ketika nanti menjadi narasumber, menjadi pembicara, ataupun seseorang yang sedang presentasi. Karena ketika kita presentasi, itu dibatasi. Kadang kita hanya diberikan waktu 15 menit, 30 menit, bahkan pun untuk menjadi narasumber, itu 1 jam. Ketika diberikan waktu 1 jam, kita sampai 2 jam, 2 jam setengah, itu kan kasihan. Kasihan audien, kasihan juga moderatornya, kasihan juga narasumber berikutnya. Waktu itu harus kita perhatikan juga, karena kita udah terbiasa improve, jadi kita nggak memikirkan nih hal-hal yang lainnya. Dengan teman-teman yang merasa kesusahan, diberikan waktu 30 menit, tapi 15 menit udah beres. Itu PR juga. Bagaimana kalian bisa untuk lebih improve, bisa menjabarkan lebih luas lagi, dan tentu dengan contoh-contoh yang relevan. Itu teman-teman beberapa tips dari aku, jadi jangan lupa untuk dipraktekkan. Ketika kalian sudah mempelajari ini, jangan cuma di-save atau didengerin doang, tapi langsung dipraktekin. Bermanfaat. Kalau suka video kayak gini, jangan lupa di-like and subscribe untuk dapetin video lainnya.